Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yes Kelitak dari Prodi Bimbingan Konseling Kristen kelas B. Kitab yang akan saya bahas yaitu kitab Kejadian. Ada 7 pembahasan yang akan kita bahas dari dalam kitab Kejadian ini. Yang pertama, latar belakang. Kedua, tujuan penulis. 3, penulis. 4, tahun penulisan. Kelima, tema kitab. Keenam, peristiwa. Yang ketujuh, tokoh. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Kitab Kejadian merupakan kitab pertama dalam Alkitab dan bagian dari Pentateuch atau biasa disebut 5 kitab Musa. Kitab ini berfungsi sebagai dasar seluruh Alkitab karena menjelaskan asal mula dunia, manusia, dosa, dan rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Kejadian menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang asal-usul manusia dan hubungan mereka dengan Allah. Dari kitab atau latar belakang dari kitab Kejadian ini, kita perlu tahu bahwa kitab ini adalah kitab yang pertama atau dasar dari seluruh Alkitab, karena dari kitab ini menjelaskan awal mula dunia dijadikan, manusia dijadikan, serta dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan dari kitab ini kita tahu bahwa ada rencana keselamatan dari Allah untuk umat manusia. Kita masuk ke poin kedua, yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan kitab Kejadian adalah untuk memperkenalkan Allah sebagai pencipta sesuatu, menjelaskan asal mula dosa dan penderitaan manusia, menunjukkan awal dari perjanjian Allah dengan umatnya, dimulai dari Abraham, memberikan dasar bagi pemahaman tentang bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Dari tujuan penulisan kitab Kejadiannya itu supaya kita tahu bahwa Allah adalah pencipta dari segala sesuatu, dan dari tujuannya itu supaya kita tahu bahwa asal mula dosa dan penderitaan manusia. Dan dari kitab Kejadian ini kita tahu bahwa Allah merencanakan suatu keselamatan yang dimulai dari Abraham sebagai dasar dan pemahaman tentang bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu penulis. Tradisi Yahudi dan Kristen menyebut Musa sebagai penulis kitab Kejadian bersama empat kitab lainnya, yaitu Keluaran, Ulangan, dan Ulangan. Musa menulis kitab ini berdasarkan wahyu dari Allah dan tradisi yang diteruskan oleh nenek moyang Israel. Dari tradisi kita tahu bahwa orang Yahudi menyebutnya bahwa Musa adalah penulis dari kitab Kejadian ini dan keempat dari kitab. Dan kita tahu bahwa Musa menuliskan kitab Kejadian ini wahyu dari Allah dan tradisi yang diteruskan oleh nenek moyang Israel. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu tahun penulisan. Diperkirakan kitab ini ditulis sekitar tahun 1400 sampai 1400 sebelum Masehi, pada masa bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian setelah keluar dari tanah Mesir. Kitab ini ditulis dari sekitar tahun 1400
pada saat itu bangsa Israel dalam perjalanan menuju perjanjian setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Kita masuk ke poin yang kelima, yaitu tema kitab. Tema utama kitab Kejadian Allah adalah permulaan segala sesuatu, termasuk permulaan dunia dan manusia, permulaan dosa dan kejatuhan manusia, permulaan janji keselamatan, permulaan bangsa Israel melalui Abraham. Perlu kita tahu bahwa dari kitab Kejadian ini kita termasuk permulaan bagaimana manusia dan dunia dijadikan, dan bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa pada saat di Taman Eden. Dan dari kitab ini juga kita tahu bahwa ada janji, dan dari permulaan ada janji dan keselamatan dari Allah untuk kita manusia, serta permulaan bangsa Israel melalui bapa Abraham. Kita masuk ke dalam poin yang ke-6, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di kitab Kejadian ini. Yang pertama, penciptaan dunia dan manusia terdapat dalam Kejadian 1 ayat 2. Kedua, kejatuhan manusia ke dalam dosa terdapat dalam Kejadian 3. Ketiga, air bah pada zaman Nuh terdapat dalam Kejadian 6 ayat 9. Keempat, Menara Babel dan penyebaran manusia terdapat dalam Kejadian 11. Kelima, panggilan Abraham dan perjanjian Allah terdapat dalam Kejadian 12. Keenam, kisah Ishak, Yakub dan Yusuf Kejadian terdapat dalam Kejadian 21 ayat 50. Dari peristiwa-peristiwa yang kita tahu bahwa di dalam Kejadian pada permulaan manusia diciptakan, dan di dalam Kejadian pula tertulis kejatuhan manusia ke dalam dosa, serta air bah yang terjadi pada zaman Nuh dan Menara Babel pada saat manusia ingin menyamai Allah, dan panggilan Abraham dan perjanjian Allah dengan Abraham, dan juga kisah Ishak, Yakub dan Yusuf terdapat di dalam peristiwa-peristiwa kitab Kejadian tersebut. Masuk ke dalam poin yang ke-7, yaitu tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Abraham. Abraham adalah salah satu tokoh utama dalam kitab Kejadian yang dikenal sebagai bapak orang beriman. Bapak Abraham ini adalah bapak yang dikenal oleh orang-orang pada zaman itu sebagai bapak yang beriman atau taat kepada Tuhan. Nama aslinya Abraham, kemudian Abram, kemudian Allah mengubahnya menjadi Abraham, artinya bapa banyak bangsa. Dari bapak Abraham, Abram menjadi Abraham karena diubah oleh Tuhan karena Tuhan tahu bahwa Bapa Abraham adalah Bapa yang setia dan akan menjadi Bapa untuk bangsa-bangsanya. Kehidupan Abraham menunjukkan ketaatan dan iman yang luar biasa kepada Allah. Ia meninggalkan negerinya menuju tempat yang dijanjikan Tuhan tanpa tahu kemana ia akan pergi. Bapa Abraham menunjukkan ketaatan dan iman yang luar biasa kepada Allah. Ia meninggalkan negerinya dan menuju tempat yang dijanjikan Tuhan tanpa tahu kemana ia akan pergi. Ia hanya percaya bahwa Tuhan yang selalu menuntunnya. Allah membuat perjanjiannya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa dan keturunannya akan diberkati. Walaupun sempat diuji melalui perintah untuk mempersembahkan Ishak, Abraham tetap percaya penuh kepada Allah. Dari sini Bapak Abraham diuji oleh Allah untuk mempersembahkan anaknya yaitu Ishak sebagai korban persembahan kepada Allah.
namun itu hanyalah ujian. Tetapi Bapak Abraham tetap taat dan setia kepada Tuhan, dan dari Bapak Abraham kita melihat bahwa menjadi teladan iman dan ketaatan dan kepercayaan kepada Allah, maka Allah akan turut serta dan selalu melindungi kita di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kesimpulan dari 7 bahasan yaitu kitab Kejadian mengajarkan bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara kehidupan, serta Ia memiliki rencana keselamatan bagi manusia sejak awal. Melalui tokoh-tokoh seperti Abraham, kita belajar tentang pentingnya iman, ketaatan, dan kesetiaan kepada Allah dalam setiap situasi hidup kita masing-masing. Terima kasih. Shalom.